Oke, kenapa sih sales dan marketing itu penting? Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu sebelumnya nggak? Kira-kira mana yang lebih penting, marketing apa sales gitu? Coba boleh ditulis gitu ya, diketik di kolom chat. Mana yang lebih penting, sales atau marketing? Nah, boleh Coba. ya, adik-adik ditulis Ayo, coba. Coba di kolom chat. kita ini nih, kita sambil pemanasan dulu ya. Kak Fajri boleh kan ya? Biar Boleh semangat, dong, Kak. biar tahu nih Boleh teman-teman dong. semangat gak nih gitu. Boleh dong. Ayo coba. Mana yang lebih penting, sales atau marketing? Sales itu penjualan ya teman-teman Menti, kalau misalnya Masih malu-malu kayaknya. masih malu-malu ya. Kita tunggu sebentar lagi, ayo adik-adik. Oke, ayo coba. Yang Sales mana nih atau yang lebih marketing penting? nih Tinggal yang lebih ditulis. penting? Oh, menurut saya sales, menurut saya marketing gitu. Tuh, silakan. yang mana yang penting? Sales, Kak, katanya. Nih ada Kak Ira. Dua-duanya penting, Kak. Oke, ada lagi? Ya, mungkin aku close di situ dulu ya. Ada sales, ada yang menjawab sales itu penting, ada yang menjawab dua-duanya. Sesungguhnya, memang jawabannya adalah dua-duanya penting. Jadi dua-duanya penting, tapi mana sih yang lebih dahulu gitu ya? Yang lebih dahulu kita kerjakan atau sebenarnya yang lebih dahulu kita fokuskan sebelum yang satunya gitu, which is adalah di sini aku masukkan ya. Jadi di kenapa sales dan marketing itu penting? Sebentar. Oke, jadi kesuksesan dalam sebuah bisnis itu tergantung dari bagaimana kita memiliki strategi dalam sales dan marketing yang efektif gitu teman-teman. Jadi tentunya sebuah produk itu nggak bisa cuma rilis aja tanpa dikasih tahu nih ke marketnya atau ke publiknya ini tuh produknya apa, terus gimana caranya mereka mau membeli produk ini gitu. Jadi kalau tidak dibarengi nih dengan adanya si sales dan marketing, maka tidak akan berdampak apa-apa pada produk atau brand, atau misalnya kita mau menjual jasa gitu. Kebetulan aku sendiri punya event organizer, itu kan lebih ke jasa ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak punya strategi marketing dan juga strategi salesnya seperti apa, itu nggak akan berdampak apa-apa teman-teman gitu. Nah, tadi dua-duanya penting, tapi mana yang lebih dahulu? Tentunya kita butuh marketing dulu gitu. Jadi proses pengenalan produk itu adanya di marketing. Gimana caranya kita mempromosikan dan juga mendistribusikan produk atau jasa. Nah, kemudian baru masuk ke sales atau penjualan, di mana ini adalah kegiatan operasional, kita menjual produk dan jasa, di mana ini tuh ujung tombaknya nih, kita dapetin revenue, dapetin klien, dapetin customer, dan bagaimana nanti si customer ini atau klien ini menjadi customer tetap kita nih, gitu. Selanjutnya, jadi kita mulai dari marketing dulu ya. Nah, kalau di marketing ini apa aja sih fokusnya? Fokus utama dari pekerjaannya atau apa yang dilakukan? Yang pertama itu adalah awareness atau kita memperkenalkan brand atau produk yang kita punya gitu. Jadi ini penting banget nih teman-teman. Kenapa sih harus dikenalin dulu? Karena ya customernya misalnya tahu nih, oh iya dia produk minuman, tapi tidak tahu sebenarnya ini produk minumannya buat penghilang dahaga kah, atau misalnya ini minuman karbon gitu ya, kayak Coca-Cola misalnya, atau misalnya ini minuman air putih biasa, itu kan harus dijelaskan gitu ya, tujuan produknya, terus juga manfaatnya seperti apa, itu ada di awareness, di tahapan memperkenalkan brand atau produk ini. Kemudian yang selanjutnya dilakukan adalah engagement atau menjalin hubungan atau memperdalam sebuah hubungan ke klien atau ke customer kita. Jadi kalau tadi sudah tahu nih target marketnya siapa, terus kita udah build produknya seperti apa. Nah, kita build the engagement. Si marketingnya itu tugasnya itu. Bagaimana kamu nih yang lagi kehausan, jangan lupa minum ya, biar tetap biar tidak
dehidrasi kayak gitu. Terus misalnya kalau kamu lagi pusing, jangan lupa nih dengerin podcast meditasi gitu. Misalnya kayak gitu. Itu kita build engagement dengan si customer atau potensial klien kita. Kemudian yang part yang ketiga adalah conversion atau conversion dan retention. Apa sih Kak? Ini conversion dan retention. Nah, conversion dan retention ini kalau dalam bahasa Indonesia itu konversi, kita mentransisi nih dari potensial yang tadi terjadi dalam engagement itu bisa menjadi klien. Kita bisa mengarahkan mereka untuk bisa menjadi klien kita. Oh, kalau kamu tuh dehidrasi, kamu tuh butuh minum aqua yang 1 liter misalnya. Sehari kamu butuh minum air putih 1 liter. Nah, kalau kamu pergi ke tempat-tempat atau kamu punya tas yang lebih kecil, kamu belinya ukuran kecil nih, ukuran yang small gitu, supaya kamu tetap bisa minum air putih misalnya kayak gitu. Nah, itu ada transisi kita memberikan awareness dari yang potensial untuk bisa menjadi klien kita atau customer kita. Kemudian proses retensi. Nah, retensi ini untuk customer kita yang sudah menjadi customer kita nih, maksudnya tadi udah dari potensi menjadi klien atau customer, nah sekarang udah jadi customernya. Kemudian gimana kita membuild si customer ini untuk menjadi pelanggan tetap kita, untuk mereka terus-terusan nih konsumsi produk kita gitu. Nah, ini ada proses retensi dan itu terjadi semuanya di proses marketing gitu. Nah, selanjutnya boleh next. Oke, selanjutnya itu adalah proses sales. Nah, salesnya ini tugasnya ngapain? Tadi kita udah dapat potensinya dari tim marketing, kita follow up gitu. Kita follow up untuk kita build relationship-nya. Seperti yang di poin kedua, kita menjalin dan menjaga hubungan dengan si klien ini atau customer ini untuk mereka lebih tahu lagi nih, itu produknya bisa ngapain, atau misalnya jasanya ada apa aja sih Kak gitu. Sebelumnya kita sudah pernah misalnya melakukan penjualan produk ke PTA gitu, hasilnya seperti ini. Nah, kamu mau nggak ikutan kayak kita, ikutan kayak PTA gitu misalnya. Nah, di sini terjadi tuh relationship building dari tim sales dengan potensial klien atau customer-nya gitu. Nah, yang terakhir dalam proses sales ini atau penjualan yaitu adalah closing dan retensi juga. Kalau tadi retensi yang di marketing itu lebih ke arah bagaimana engagement-nya atau tadi awareness-nya tetap terjalin, tetap merasa bahwa si klien atau si customer ini butuh nih produk kita, dengan terus-terusan kita kasih misalnya ada sesuatu yang baru atau misalnya fakta-fakta yang terkait dengan produk atau jasa kita yang bisa membuat mereka tetap setia dengan menggunakan produk atau jasa kita. Nah, kalau di closing dan retensi yang ada di sales ini adalah pertama closing udah pasti ya. Kalau sales itu jualan gitu ya, kayak tadi mau jualan frozen food gitu. Nggak cuma dipromosin aja nih ada frozen food, ini produknya ini gitu. Udah disebar kemana-mana, tapi kalau nggak ada yang deal gitu kan percuma gitu ya. Jadi si tugasnya si sales ini adalah bagaimana ya udah customer ini harus bisa beli produknya, beli jasanya gitu. Jadi closing the deal. Kemudian tadi retensi ini menjaga proses dealing yang sudah terjadi. Kalau misalnya sudah deal, kita nggak mau dong misalnya customer kita hanya ya udah aku beli sekarang 1 kali aja gitu. Atau misalnya dia beli jasa kita, ya udah kita kerjasamanya 1 bulan ini aja gitu. Pasti kita mau hubungan antara kita dengan klien atau kita dengan customer itu jangkanya panjang gitu, tidak one time sell, tidak hanya dalam waktu yang singkat atau yang hanya hitungan jari aja gitu ya, cuma 1 minggu atau cuma 1 bulan gitu. Pasti kita mau klien ini tuh setia gitu, jadi partner kita gitu. Nah, itu tadi tentang marketing dan sales gitu, apa yang mereka lakukan. Tadi aku sempat kasih tahu juga mereka itu tugasnya seperti apa dan kenapa itu penting. Nah, kemudian bagaimana nih kita kalau mau melakukannya? Tadi ada jenis-jenis produk, tadi kita belajar ada study case-nya seperti apa sih implementasinya. Nah, kitanya sendiri kita harus build skills apa, keahlian apa untuk bisa melakukan hal itu semua.